Halo Sobat Movie, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Universal Soldier yang dirilis pada tahun 1992. Film ini sendiri dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme sebagai Luke Devrock, lalu ada Dolph Lundgren sebagai GR13 dan ada juga Ellie Walker sebagai Veronica Roberts. Film ini menceritakan tentang veteran perang Vietnam yang telah meninggal lalu dihidupkan lagi sebagai tentara human android yang dapat dikendalikan menggunakan komputer. Sebelum masuk ke alur ceritanya, agar kita semakin akrab, alangkah baiknya kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke wes lah, siapkan cemilan kalian, kencangkan sabuk pengaman, langsung aja kita gaskan. Universal Soldier. Cerita ini diawali dengan perang Vietnam antara Amerika melawan Vietnam. Iyalah, yang terjadi pada tahun 69 terlihat seorang prajurit yang tengah berlari di medan pertempuran dan terjatuh dari ketinggian lalu ditemukan oleh temannya yang akan menjadi karakter utama kita yang bernama Luke Devrock. Temannya memberitahu bahwa semuanya telah mati dan sersanya juga telah menghilang. Kemudian dia berlari lagi dan tiba-tiba ada rudal yang tepat mendarat tepat di prajurit tersebut. Lalu terlihat suar merah di langit. Kemudian Luke berjalan menuju perkampungan yang berada di dekat situ. Di kampung itu terdapat banyak sekali mayat perang tergeletak. Kemudian di salah satu rumah terlihat seseorang prajurit yang sedang membuat sate kuping dan terdapat dua tawanan yang sedang diikat. Dan diketahui bahwa yang sedang membuat sate kuping itu merupakan sersan mereka. Luke memberitahu bahwa perang sudah berakhir dan dia ingin pulang. Kemudian Luke disuruh membunuh dua tawanan itu, namun ditolaknya. Dan si sersan itu lalu menembak salah satu tawanan tersebut tepat di kepalanya. Secara refleks, Luke menarik tawanan yang satunya lagi untuk disuruhnya kabur. Kemudian sersan itu melempari granat ke tawanan yang kabur tadi dan membuatnya koit seketika. Akhirnya terjadi duel antara Luke dan juga sersan tadi, yang berakhir dengan adu senjata yang mengakibatkan sersan dan juga Luke tewas. Di pagi harinya terlihat tim penolong datang ke kampung tersebut dan membawa mayat Luke dan juga sersan. Kemudian pimpinan regu penyelamat yang bernama Lincoln menelepon seseorang nan jauh di sana dan berkata tentang kode zebra. Lalu menyuruh mayat Luke dan juga sersan tadi dimasukkan ke tempat pendingin. Scene berpindah di tahun 1992 di Gurun, Nevada. Terdapat sebuah pesawat yang sedang mendarat di bandara dan dihampiri oleh rombongan militer. Dari dalam pesawat itu keluarlah mobil truk besar yang ternyata truk itu merupakan lab rahasia milik pemerintahan militer, guys. Di sini terlihat tentara turun dari dalam truk itu. Secara mengejutkan, terdapat sersan tadi yang sekarang diberi nama GR13 dan juga Luke yang diberi nama GR44. Dan tentara tersebut merupakan human android yang dapat dikontrol melalui komputer yang berada di dalam truk. Lalu scene berpindah ke aksi penyanderaan yang berada di waduk pembangkit listrik di sekitaran Gurun, Nevada. Terlihat salah satu sandera dibunuh oleh teroris yang ada di sana. Kemudian tentara tadi, kita sebut saja Unisol ya, terjun dari atas heli menuju waduk tersebut. Dan di tempat lain terlihat wartawan wanita yang bernama Veronica Roberts sedang ke TKP untuk meliput kejadian itu. Setelah wartawan cewek tadi membawakan berita, tiba-tiba dia bertengkar dengan salah satu atasannya yang bernama Charles. Dan kemudian Charles memecat Veronica di tengah-tengah tugasnya. Scene kemudian berpindah lagi ke prajurit Unisol. Terlihat mereka sedang melakukan tugasnya dengan baik. Satu persatu para teroris berhasil ditembak menggunakan handgun tepat di kepalanya tanpa menggunakan scope. GG emang. Kemudian GR13 dan juga GR44 melanjutkan tugasnya dengan turun ke bawah bendungan dan sukses menghabisi teroris yang lain tanpa diketahui. Di dalam gedung salah satu Unisol masuk dengan membawa kotak merah dan kemudian para teroris di sana menembakinya hingga terjatuh. Secara mengejutkan, Unisol tadi bangkit dan membunuh ketua teroris dan disusul GR13 dan juga GR44 masuk dan membunuh dua anggota teroris yang tersisa. Dan misi pun berhasil, guys. Saat GR44 melihat salah satu sandera, dia seperti mengingat kejadian waktu perang Vietnam terdahulu. Kemudian Letnan Perry yang dikerubungi awak media tidak akan memberitahu tentang
identitas dari Unisol tersebut. Di malam harinya, Vero dan salah satu temannya yang bernama Hue menuju markas para tentara di bandara. Di dalam lab, para Unisol sedang ditidurkan dan salah satu Unisol tadi yang bernama JR-44 ditanya kenapa dia tidak merespon perintah dari atasannya, dan akhirnya para Unisol ini dihapus ingatannya dengan disuntikan cairan berwarna hijau. Di tempat Vero berhasil menyelinap ke dalam markas dan berhasil mengambil beberapa foto dari Unisol yang berada di dalam peti pendingin. Tiba-tiba Unisol yang kelihatannya mati tadi hidup lagi dan Vero segera beralih ke arah mobil. W yang mengemudikan mobil sepertinya tidak memiliki SIM A, dan di sini terlihat mobil baru saja berjalan beberapa meter, mobil tersebut sudah menabrak dan terjatuh. GR13 dan juga GR44 yang mengejarnya kemudian mengeluarkan Vero dan Yue dari dalam mobil. Ketika GR13 menanyakan tentang kameranya, tiba-tiba GR13 menembakkan pistol ke kepala Hue dan langsung memulangkan Hue ke arah lobi. GR44 secara refleks memukul GR13 dan membawa kabur Vero. Kemudian para Unisol tersebut mengejar Vero dan juga GR44. Di tengah pelarian mereka, tiba-tiba mobil kehabisan bensin dan secara mengejutkan GR44 mendorong mobil itu dengan kecepatan antara 30-40 km per jam. Kemudian mereka tiba di salah satu pom bensin yang ada di sana yang terdapat penginapannya. Lalu Vero menuju tempat telepon dan GR44 menuju tempat resepsionis motel dan menanyakan tentang bensin dan juga tempat pendingin. Akhirnya mereka berdua menyewa salah satu kamar yang ada di sana. Luke yang sepertinya kebingungan kemudian menyalakan AC dan membuka semua bajunya. Wadidaw. Vero yang melihat itu langsung melongo, guys. Vero kemudian ngedumel sambil berjalan keluar kamar dan kemudian disusul Luke dengan keadaan telanjang. Di sisi lain, para Unisol sudah sampai di dekat situ. Luke yang menyadari keberadaan Unisol lalu menyelamatkan Vero yang akan diberondong peluru. Luke yang berotot baja menerobos dinding kamar demi kamar, dan di salah satu kamar di sana ada pasangan yang sedang wik-wik, guys. Ganggu aja. Sesampainya di ujung kamar, terlihat tembok dari kamar itu terbuat dari beton dan susah untuk diterobos oleh Luke. Para Unisol kemudian masuk ke motel dan menelusuri setiap kamar tadi dan tidak menemukan mereka berdua. Ternyata mereka bersembunyi di balik selimut pasangan yang sedang wik-wik tadi, guys. Secara cekatan mereka kemudian kabur menggunakan mobil pasangan tadi. Di pagi harinya Vero menanyakan tentang jati diri Luke dan asal-usulnya. Kemudian mobil berhenti dan Luke keluar. Ternyata di kejauhan terlihat truk dari Unisol tadi sudah mendekat. Kemudian Luke dan juga Vero melanjutkan perjalanannya dan berhenti di stasiun pom bensin mini. Lalu Luke membawa Vero ke kamar dan Luke melepaskan semua bajunya dan meminta bantuan Vero mencari pelacak di tubuhnya. Menangake Luke iki cuk, Vero-nya yo ndelok konoan. Stay in shape, don't you? What, you never heard of valet parking? Singkat cerita, Vero berhasil menemukan pelacak dan mengeluarkan dari kaki Luke. Kan bisa dicari sendiri pelacaknya cuy, gak usah minta bantuan Vero anjir. Tidak berselang lama, Unisol sudah sampai di pom bensin dan berhasil menemukan lokasi Luke. Kemudian mereka masuk dan menembaki ruangan itu dan ternyata itu adalah sebuah perangkap. Dan perangkap tadi berhasil meledakkan pom bensin itu dan membunuh beberapa Unisol yang berada di dalam ruangan tadi. Dr. Woodward dan tim segera mengambil semprotan pendingin dan menyemprotkannya ke Unisol yang terbakar tadi. Ternyata Luke dan juga Vero bersembunyi di salah satu bagasi mobil dan kemudian menyelinap diam-diam ke dalam truk untuk mengambil beberapa berkas penting dan kemudian kabur. Ternyata di dalam mobil tersebut ada GR13 yang menunggu dan kemudian GR13 mencekik leher Luke. Tapi Luke berhasil menjatuhkan GR13 dari jendela depan dan sekali lagi Luke berhasil kabur dari kejaran Unisol. Kemudian Letnan Perry memerintahkan para tim untuk kembali ke truk dan membatalkan misi ini. Tapi di sini GR13 yang aslinya bernama Sersan Andrew Scott menolak perintah itu dan membunuh Letnan Perry. Di sini GR13 kita sebut saja sebagai Andrew ya. Di dalam truk, Andrew juga membunuh beberapa personil tentara dan menyisakan Dr. Woodward dan juga Dr. Haynes. Di sisi lain, Luke dan juga Vero berhenti di sebuah tempat makan. Di sini Luke kelihatannya sepertinya menyukai Vero dan Vero mulai membuka berkas-berkas tadi dan mengambil beberapa kertas yang kelihatannya penting. Dan kemudian dia pergi keluar untuk menelpon seseorang.
Luke yang sepertinya kelaparan mulai memakan pesanannya dengan lahap. Scene berpindah lagi ke mobil truk di mana Dr. Lockwood meminta Sersan Andre untuk memasuki ruangan pendingin untuk didinginkan. Dan di sini Dr. Haynes dan juga Dr. Woodward bersekongkol untuk membunuh Andrew dengan menyuntikkan serum pelupa ingatan dengan dosis tinggi. Saat Dr. Haynes memasuki ruangan itu dan hendak menambahkan kadar serum, tiba-tiba Andrew menyadari hal tersebut dan kemudian Andrew membunuh Dr. Haynes di tempat itu. Di sisi Luke ternyata pesan makanan yang banyak sekali dan pemilik restoran di sini mulai curiga, takutnya Luke gak mampu bayar semua pesanan itu. Dan terjadilah perkelahian di restoran tersebut yang sudah pasti dimenangkan oleh Luke. Vero yang mengetahui hal tersebut segera membawa Luke pergi dari restoran itu. Di malam harinya, Andrew sampai di depan bar yang ada di daerah Utah dan menanyakan tentang keberadaan Luke dan juga Vero. Tapi penduduk yang ada di sana mengejek Andrew. Lalu Andrew mengajar mereka semua. Di dalam truk Dr. Woodward mengambil granat dan diletakkan di Unisol GR74 dan dia akan mengakhiri hidupnya sendiri dan juga meledakkan truk itu. Andrew yang mengetahui hal tersebut segera membawa Unisol yang tersisa ke tempat pendingin yang berada di supermarket. Sersan Andrew berhasil memulihkan salah satu Unisol yang terluka. Tiba-tiba ada petugas kepolisian yang datang ke minimarket itu. Kemudian Sersan Andrew secara cepat membunuh dua petugas kepolisian yang datang tadi. Setelah pergi dari restoran, Luke dan juga Vero pergi ke rumah Dr. Gregor dan di sini mengetahui kebenaran yang sesungguhnya tentang Luke. Kemudian mereka berdua hendak pergi. Di sini Luke memesankan tiket bus ke Vero agar dia pergi dan tidak terlibat dalam masalah ini. Dan akhirnya Vero membawa tiket itu kemudian menaiki bus yang akan menuju ke Los Angeles yang akan segera berangkat. Kemudian Vero ternyata turun dari bus dan ternyata di belakang Vero sudah banyak polisi yang mengepung mereka berdua. Akhirnya mereka berdua dibawa ke dalam bus tahanan dan akan dibawa ke penjara. Di dalam perjalanan tiba-tiba truk yang dikendarai oleh Unisol tadi mengejar rombongan polisi. Kemudian Andrew memberondong bus yang ditumpangi Luke dan juga Vero. Andrew berhasil membunuh sopir bus yang ditumpangi oleh mereka berdua dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Bus itu berjalan sendiri hingga keluar jalur dan Luke berusaha pergi ke depan pengemudi. Singkat cerita, Luke berhasil masuk ke ruangan pengemudi dan segera menyuruh Vero untuk keluar dari dalam bus. Bus pun terkena granat dari Andrew dan menyebabkan bus terguling. Kemudian truk itu mendorong bus sampai jatuh ke jurang. Di saat yang genting, Luke berhasil membunuh sopir truk dan akhirnya truk dan bus itu jatuh bersama ke jurang. Luke dan Vero yang selamat kemudian merampok mobil polisi yang tiba-tiba mendatangi mereka berdua. Apakah di sini Luke berhasil membunuh Andrew? Sepertinya tidak semudah itu, Ferguson. Kemudian mereka berdua mendatangi rumah dari keluarga Luke. Di sini Luke tidak dapat mengingat tentang masa lalu kedua orang tuanya. Kemudian Vero pergi karena dirasa tugasnya sudah selesai. Tiba-tiba saat akan mengendarai mobilnya, Andrew datang dan Andrew kemudian menyandra Vero dan juga kedua orang tua Luke. Kemudian Luke pergi sambil membawa shotgun. Terlibat pertarungan baywan antara Luke dan juga Andrew. Di sini Luke kalah telak oleh Andrew, lalu Vero berlari untuk melepaskan ikatannya. Kemudian Andrew mensuntikan serum agar tubuhnya semakin strong. Sesaat kemudian Vero berhasil melepaskan ikatannya dan kabur. Tiba-tiba Andrew melemparkan granat dan meledak di samping Vero. Luke yang melihat kejadian itu sangat marah dan langsung menghajar Andrew sekuat tenaga. Tapi tetap aja sia-sia guys, kekuatan Andrew ini sangat kuat guys. Saat sedang terdesak, Luke berhasil mengambil serum yang berada di baju Andrew dan menyuntikkan ke tubuhnya. Duel baywan lanjut lagi. Singkat cerita,
Luke berhasil memojokkan Andrew dan membuat Andrew tertancap ke mesin bubut yang ada di sana. Luke kemudian mendekat untuk memastikannya. Tiba-tiba Andrew bangun dan mencekik leher Luke. Akhirnya Luke mematahkan lengan Andrew dan kemudian Luke menyalakan mesin bubut itu dan membuat Andrew menjadi daging cincang. Di akhir cerita, Vero berhasil selamat dari ledakan granat itu dan kemudian mereka berpelukan dan film pun berakhir. Gimana guys alur cerita film Universal Soldier? Kalau dilihat dari alurnya sih mirip film Terminator series ya, aksi kejar-kejarnya juga. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka dengan alur cerita film kali ini. Sebelum mengakhiri videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Universal Soldier.